Halo semua, topik kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya dapat mendirikan 40 cabang restoran dalam waktu 3 tahun. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah membuat suatu artikel dan kebetulan artikel tersebut dipublish oleh Kumparan. Nah, ini artikelnya. Bila kalian tertarik ingin membaca artikel tersebut, saya akan mencantumkannya di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, sekitar tahun 2017, tepatnya bulan Maret, saya mendirikan usaha kuliner pertama saya, yaitu Chicken Crush. Dan singkat waktu, di tahun 2020 ini, kita sudah memiliki 40 cabang. Nah, kali ini saya akan menceritakan 3 poin aja yang menurut saya paling penting dan paling berperan dalam pertumbuhan usaha saya ini. Yang pertama adalah have a right partner. Ada suatu pepatah mengatakan untuk menangkap kuda yang cepat diperlukan menunggangi kuda yang cepat juga. Pepatah ini saya gunakan di dalam usaha adalah untuk memiliki usaha yang pertumbuhannya cepat diperlukan partner yang cepat juga, partner yang memiliki expertise di bidangnya. Lalu apa sih yang saya maksud dengan the right partner, partner yang tepat? Partner yang tepat bagi saya bukanlah partner yang memiliki modal super banyak, atau partner yang sangat dekat dengan kita, atau partner yang saudara kita sendiri yang kita sangat dekat dengan mereka. Tapi partner yang memiliki visi yang sama dan mereka melakukan expertise di bidangnya. Karena menurut saya zaman sekarang ini bukan usaha besar yang memenangi persaingan, tapi usaha yang dapat bergerak dengan cepat. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan lebih cepatlah yang menurut saya bisa memenangi persaingan. Dengan memiliki partner yang satu visi, maka pertumbuhan usaha kita juga akan lebih cepat. Karena bila kita tidak memiliki partner dan kita menjalaninya sendiri, kemungkinan perubahan kita tidak akan bisa secepat dengan kita memiliki partner. Lalu banyak juga yang bertanya, gimana sih caranya mendapatkan a right partner, partner yang tepat? Menurut saya, untuk mendapatkan partner yang tepat adalah be a good one first. Jadilah partner yang baik dulu untuk rekanmu. Build your good reputation within your community. Bangun nama baik di lingkunganmu. Jadi orang di sekitar ngerti bahwa kamu tuh orang yang bisa dipercaya, kamu tuh orangnya tuh bener, kamu tuh kalau bisnis nggak main-main, kamu pasti fokus di sana dan kamu bisa mengembangkan usahanya. Jangan kita sudah dicap sebagai tukang tipu, tukang khianat, karena kalau kita sudah dicap seperti itu di lingkungan kita, mungkin yang mau kerjasama dengan kita adalah orang-orang yang setipe, akhirnya bisnisnya juga akan gitu-gitu aja, antara satu jalan, satu nggak jalan, satu ditinggal, satu meninggalkan, gitu-gitu aja. Lalu poin yang kedua adalah start with the end of your mind. Maksudnya itu apa? Ini saya kutip dari buku 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Nah, di sini yang saya maksud adalah dari awal saya mendirikan Chicken Crush ini, pemikiran kita sudah di akhirnya. Kita tuh mau kemana? Di akhir itu kita mau kemana? Kita di awal kita sudah berpikir bahwa saya ingin memiliki suatu usaha restoran yang bisa skalanya sampai tingkat nasional atau bahkan internasional. Berarti ada harga yang dibayar. Apa itu? Dari SOP-nya, dari kontrak karyawannya, dari sistem penggajiannya, dari menu-menunya, dari produknya, dari kemasannya, dari brandingnya. Itu semua menjadi keputusan-keputusan di awal yang akan berdampak pada akhirnya. Kalau di awal kita hanya memiliki satu cabang, mungkin saat itu Chicken Crush bisa menjual lebih dari 30 menu. Kita bisa jual nasi goreng, kita bisa menjual burger, kita bisa menjual pizza, kita bisa menjual spaghetti, kita bisa jual semuanya. Tapi karena visi kita adalah kita ingin go nasional dan kita memiliki banyak cabang, lebih dari 200 cabang, kalau semua menu itu dijual, nggak akan bisa. SOP-nya nggak bisa, trainingnya susah, dan memerlukan waktu yang lama. Nggak akan sesuai dengan timetable yang sudah kita set. Nah, maka dari itu, start with the end of the mind itu sangat-sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kalian ambil di awal yang akan berpengaruh berjalannya usaha. Kalau di awalnya berpikiran sudah jauh, otomatis saat usahanya dibawa bergerak, itu jauh lebih mudah. Karena kalian nggak akan terbentur oleh hal-hal tadi. Misal, kita di awal sudah terlanjur membuat 30 menu, dan saat akan di scale up, ternyata ini susah sekali, dapurnya butuh besar, trainingnya butuh lebih lama, dan ternyata nggak bisa diwaralabakan. Poin yang ketiga adalah
Focus on value, not on profit. Jadi di awal saya mendirikan Chicken Crush, fokus saya adalah apa yang bisa saya berikan kepada customer saya dibanding apa yang customer bisa berikan kepada saya. Di sini saya maksud adalah value apa sih yang saya bisa berikan kepada customer dibanding kompetitor-kompetitor saya lainnya. Dan saya percaya profit nanti akan datang sendiri. Banyak orang yang di awalnya itu salah, mereka fokus kepada profit, not on the value. Padahal menurut saya poin value ini poin yang sangat penting karena ini yang membedakan pertumbuhannya bisa bertumbuh dan perusahaan yang gitu-gitu aja. Karena kalau kita lihat perusahaan besar itu pasti punya value lebihnya, pasti punya value pembedanya, pasti punya value yang membedakan dia dengan kompetitornya. Konklusinya adalah usaha bila dari awalnya sudah benar, maka berjalannya itu akan gampang kok. Dan bila visinya sudah jelas, strateginya benar dan eksekusinya matang, maka dengan sendirinya growth itu akan membarengi dengan pertumbuhan usaha itu sendiri. Di samping itu juga, reputasi seorang founder itu merupakan modal awal yang sangat penting. Dan reputasi ini memerlukan waktu dan konsistensi untuk membuktikannya. Karena menurut John Maxwell, dia pernah berkata bahwa kekuasaan, uang, dan karisma dapat membuat Anda cepat menempati posisi teratas. Tapi hanya karakterlah yang akan membuat Anda bertahan di sana. Nah, maka dari itu, jadilah pribadi yang berpegang teguh pada prinsip dan memiliki value. Lalu bagaimana dengan modal usaha? Apakah memerlukan modal usaha? Ternyata modal usaha ini bukanlah merupakan faktor pokok dalam pertumbuhan usaha saya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa modal juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan usaha. Setelah saya merefleksikan 3 tahun perjalanan mendirikan Chicken Crush, 3 hal tadilah yang menurut saya paling berperan penting dalam menumbuhkan usaha saya, yaitu have a right partner, start with the end of the mind, dan yang terakhir adalah focus on value, not on the profit. Oke guys, jadi itu aja. Thanks for watching. See you next time. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.